Ini teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan review 4 WSP Ekonomi. Sekarang kita masuk ke materi kelas 12. Di bagian 6 ini kita akan belajar tentang sistem informasi akuntansi dan juga persamaan dasar akuntansi. Pertama, dari soal teori kita ke nomor 12, teman-teman. Informasi keuangan perusahaan dapat digunakan untuk pihak eksternal perusahaan, khususnya pihak bank, yaitu untuk, oke, teman-teman, sistem informasi keuangan itu digunakan oleh beberapa pihak. Ada pihak internal, ada eksternal. Kalau dari kalau dari pihak internal itu biasanya digunakan oleh bisa manajemen perusahaan, bisa juga untuk karyawan. Nah, manajemen ini eh, apa petinggi-petinggi di perusahaan yang menentukan arah kebijakan perusahaan gitu ya. Maka ya jelas informasi keuangannya diperlukan untuk menentukan ya besok perusahaan ini akan diapakan, lalu apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Kalau untuk karyawan bisa juga untuk mengukur kesejahteraan karyawan atau gajinya itu apakah layak dan sebagainya. Itu untuk karyawan. Ini yang internal teman-teman. Kalau eksternal ada beberapa. Yang pertama bisa dari untuk kreditor, bisa untuk investor, dan bisa juga untuk pemerintah. Kreditor, teman-teman, kredit, ingat ya, kredit itu kan peminjaman uang. Berarti kreditor itu orang yang meminjamkan uang, orang atau pihak yang meminjamkan uang. Fungsinya apa? Kreditor membutuhkan laporan keuangan perusahaan itu agar yang meminjamkan uang ini tahu gitu. Perusahaan ini kira-kira bisa bayar utang atau enggak kalau dipinjemin. Kalau nggak bisa ya sebaiknya jangan dipinjamkan uang kan gitu. Kreditor ini bisa perorangan, bisa lembaga keuangan kayak lembaga leasing dan sebagainya. Bisa juga untuk bank gitu. Itu kreditor yang mengutangi pokoknya. Lalu ada investor. Investor ini bedanya dengan kreditor. Kalau kreditor itu hanya meminjamkan uang. Kalau investor ini dia menanamkan modal di dalam perusahaan. Dan dia juga bisa terlibat di ini ya, di apa operasional perusahaan karena investor ini biasanya pemegang saham gitu. Kalau kreditor hanya meminjamkan uang, kalau investor ini memegang saham. Sama, investor tujuannya apa? Apakah perusahaan ini worth it untuk enggak atau enggak gitu untuk ditanamkan modal. Kalau misalkan laporan keuangannya bagus kan berarti eh, perusahaan ini laba atau untung, lalu juga bisa membayarkan dividen gitu. Maka kalau laporan keuangannya sehat kayak gitu berarti investasinya layak untuk dilakukan. Itu. Lalu yang terakhir, eksternal dari pemerintah. Pemerintah ini bisa, pemerintah perlu melihat laporan keuangan perusahaan itu untuk melihat pajak yang harus dibayarkan perusahaan itu berapa. Pajaknya ini selain pajak penghasilan perorangan, ada juga pajak penghasilan perusahaan, teman-teman. Dan itu dilihat dari laporan keuangan. Oh, ada lagi. Pihak eksternal lain itu auditor. Auditor ini pihak atau orang yang bertugas untuk ngecek apakah laporan keuangan perusahaan ini benar atau enggak, apakah ideal atau enggak, apakah jujur atau enggak, kredibel atau enggak. Itu auditor yang melakukan. Dia mengaudit, dia mengevaluasi. Oke, maka untuk soal ini pihak bank perlu informasi keuangan perusahaan untuk apa? Untuk yang E, menentukan kemampuan untuk membayar utang, teman-teman. Gitu. Kalau yang A itu bisa itu lebih ke internal ya. Kalau B itu pemerintah, C juga bisa internal, bisa investor gitu. Kalau yang D itu ke manajemen ya. Yang E pihak bank. Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. Ini kalau nggak salah ada di soal tryout. Mana mekanisme debit kredit yang tepat? Aku ingatkan lagi ya teman-teman. Mekanisme debit kredit. Kita di akuntansi jasa ada akun harta, utang, modal, pendapatan, beban. Ada debit, kredit gini ya.
Yang bertambah di debit adalah harta dan beban. Yang bertambah di kredit utang, modal, pendapatan. Yang berkurang di kredit ada harta sama beban. Yang berkurang di debit ada utang, modal, pendapatan. Nih, ini harus hafal teman-teman. Oke, kita cek. Nomor satu, Pak Febri menyetorkan uang tunai di perusahaan. Oke, berarti kas menambah di debit, modal nambah di kredit. Oke, nomor satu benar. Nomor dua, dibeli perlengkapan sebesar 5 juta. Oke, berarti perlengkapan nambah di debit. Ini benar. Baru dibayar 3 juta mengakibatkan, oke, baru dibayar 3 juta, berarti kas berkurang 3 juta di kredit. Ini benar. Utang nambah 3 juta di kredit. Ini benar. Oke, nomor dua benar. Yang ketiga, dibayar sewa gedung 32.500 mengakibatkan sewa gedung bertambah di debit. Oke, benar. Beban ya. Beban nambah di debit, betul. Dan kas berkurang di kredit. Oke, jawabannya 1, 2, 3. Coba kita lihat kalau yang nomor 4 itu melunasi utangnya bulan lalu 2 juta. Nah, ini salahnya di sini, teman-teman. Harusnya kas berkurang di kredit harusnya ya kan. Yang kelima, Pak Febri mengambil uang untuk keperluan pribadi. Harusnya kasnya berkurang. Kasnya berkurang di kredit. Dan prive bertambah di debit. Itu ya, teman-teman. Kita lanjutkan. Nomor 22, informasi akuntansi berguna dalam menilai kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman beserta tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Nah, ini untuk siapa? Kita tadi udah singgung ya, teman-teman. Eh, kuncinya ini pinjaman. Yang minjamkan siapa? Kreditor. Gitu. Kalau investor lebih ke kalau di sini nggak dibahas tentang pinjaman, kalau cuma tingkat keuntungan gitu, nah itu bisa jadi investor teman-teman. Karena kan investor ya investasi dia mengambil keuntungan gitu. Karena di sini ada pinjaman berarti lebih ke kreditor. Oke itu. 23, pembelian kendaraan 15 juta. Berarti kendaraan akan bertambah 15 juta di debit. Membayar tunai 7 juta. Oke, berarti kas berkurang 7 juta di debit. Sisanya dibayar 2 bulan kemudian. Berarti utang bertambah di kredit. Berapa sisanya? 8 juta. Nih, kas berkurang 7, kendaraan bertambah 15, utang bertambah 8. Oke, yang D. Ya, kas berkurang 7 juta karena kita udah bayar tunai 7 juta. Terus kendaraan bertambah 15 juta, ya karena kita beli. Lalu utang bertambah 8 juta karena kita ya belum bayar 8 juta. Gitu ya, teman-teman. Lanjut. Mana yang mengakibatkan aset dan liabilitas atau utang bertambah? Oke, teman-teman. Oke, ingatkan lagi ya, persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan utang ditambah modal. Ini ada beberapa nama lain, teman-teman. Ada yang menyebut eh, harta itu aset, utang itu kewajiban, modal itu ekuitas. Ada juga yang menyebutkan utang itu liabilitas. Tuh, nah kalau kategorinya harta itu adalah aktiva, utang dan modal itu adalah pasiva, teman-teman. Gitu. Ini istilah-istilahnya harus tahu. Siapa tahu ada yang keluar. Intinya gitu, harta itu harus sama dengan utang ditambah modal. Yang ditanya apa ini? Aset bertambah, tapi utang bertambah. Oke, kita cek satu-satu. Nomor satu, menerima pinjaman dari bank negara sebesar 10 juta. Menerima pinjaman, berarti kita akan bertambah kas ya. Kas itu termasuk akun harta. Hartanya bertambah. Lalu, karena kita menerima pinjaman kan, berarti kita minjem toh ya. Kalau kita minjem berarti utang kita nambah. Oke, nomor satu betul. Dua, membeli peralatan kantor seharga 5 juta dan akan dibayar bulan depan. Peralatan kantor berarti harta, harta kita bertambah. Apakah kita bayar tunai? Enggak. Kalau kita bayar tunai kan hartanya berkurang juga ya. Kalau ini kan kita bayar bulan depan berarti kita utang. Utangnya bertambah. Gitu. Oke, nomor dua benar. Tiga, menerima pendapatan sebesar 3 juta dan baru diterima kas 2 juta.
Nah, ini di sini apa yang terjadi, teman-teman? Harta kita bertambah. Bertambah apa? Harta berupa kas bertambah 2 juta, harta berupa piutang bertambah 1 juta. Lalu karena ada pendapatan, kalau di persamaan dasar akuntansi, teman-teman, pendapatan ini dicatatkan di bagian modal. Modalnya bertambah. Gitu. Berarti nggak sesuai dengan yang diminta ya. Yang dimintakan aset dan utang bertambah. Oke. Nomor 4, membeli perlengkapan 7 juta rupiah secara kredit. Oke. Harta berupa perlengkapan kita bertambah. Lalu karena kita belinya secara kredit, utang kita juga bertambah. Oke, 4 betul. Nomor 5, membayar angsuran utang ke bank negara sebesar 1 juta. Kita membayar angsuran utang. Kita bayar pakai kas kan, berarti kas kita di harta berkurang. Tapi utang kita juga berkurang karena kan kita bayar, bayar utang ya, bayar angsuran utang. Ini juga nggak sesuai dengan yang diminta. Maka jawabannya 1, 2, dan 4, teman-teman. Oke, itu ya. Lanjut. 3 April membeli perlengkapan 8 juta secara tunai. 7 April membayar premi asuransi sebesar 1.500.000. Oke, gini kalau mau buat tabel boleh, teman-teman. Harta kan sama dengan utang tambah modal ya. Oke, buat tabelnya. 3 April membeli perlengkapan 8 juta secara tunai. Harta berupa kas berkurang 8 juta, ya kan? Tapi harta berupa perlengkapan bertambah 8 juta. Berarti impas. Hari itu impas, teman-teman. Hari itu impas. Di tanggal 7 membayar premi asuransi. Nah, premi asuransi ini mengurangi kas, ya kan? Kan kita bayar secara tunai nih. Berkurang 1,5 juta. Nah, kalau kita bayar premi asuransi, ini kan beban asuransi ya, teman-teman. Kalau di persamaan dasar akuntansi, beban dan pendapatan itu berpengaruh ke modal, teman-teman. Di sini modalnya karena ada beban, kita berkurang 1,5 juta. Itu. Gini deh. Ini ya. Ya. Di sini kita bisa lihat apa yang terjadi. Saldo akhirnya berarti hartanya berkurang 1,5 juta, utangnya tetap, modalnya berkurang 1,5 juta. Gitu. Oke, mana yang benar? Yang E, teman-teman. Ekuitas berkurang 1,5 juta. Jelas ya? Kita lanjut. Oke, 34. Mana yang menambah kas dan modal? Oke, kalau tadi kan menambah aset dan liabilitas ya. Kalau ini 34 menambah kas dan modal. Kalau menambah kas dan modal berarti kira-kira apa, teman-teman? Kalau tadi modal itu kan kaitannya sama beban atau pendapatan ya. Berarti kalau nambah kas dan nambah modal berarti kita menerima pendapatan. Harusnya gitu. Coba kita lihat. Yang A, menerima pembayaran atas paket yang telah diantarkan. Menerima pembayaran atas paket yang telah diantarkan ini termasuk pendapatan, teman-teman. Di si Rachel ini dia mengirim paket terus bayar gitu. Itu termasuk. Coba kita lihat opsi lain ya. Yang B, Rachel mengirim barang pelanggan senilai 500.000 namun pembayarannya akan diterima minggu depan. Nah, di sini berarti ada pendapatan kan harusnya, berarti modalnya bertambah. Tapi dibayarnya itu minggu depan, berarti harta berupa piutang, ya kan, bertambah. Nah, yang dimintakan kas yang bertambah. Kalau yang C, Rachel mengambil sebagian kas perusahaan untuk keperluan pribadinya. Kalau ini kalau di penjurnalan disebut privé, teman-teman. Tapi kalau masih di persamaan dasar akuntansi, kita mencatatnya ini harta berkurang, harta kas berkurang ya, kan? Ini harta kas berkurang karena kasnya diambil. Lalu modalnya juga berkurang karena privé kaitannya sama modal ya. Lalu yang D, Rachel membeli perlengkapan seharga 1 juta secara tunai. Nah, kalau ini harta berupa kasnya berkurang, tapi harta berupa
perlengkapan itu bertambah, ya kan, jadi impas teman-teman. Kalau yang E, Rahel menyelesaikan jasa pengiriman paket dan pembayarannya belum diterima. Nah, belum diterima berarti modalnya bertambah karena ada pendapatan, tapi harta berupa piutang yang bertambah, teman-teman. Karena pendapatannya belum dibayarkan. Gitu, 34 yang. Kemudian nomor 37, informasi akuntansi atau laporan keuangan yang dihasilkan sebuah perusahaan harus memenuhi karakteristik kualitas informasi akuntansi sehingga bermanfaat bagi penggunanya. Manfaat informasi akuntansi bagi pemerintah apa tadi, teman-teman? Pemerintah adalah untuk menentukan pajak. Berarti yang C. Kalau yang A itu untuk investor karena ada kaitannya dengan investasi ya. Kalau yang B itu kebijakan yang akan diambil perusahaan berarti kaitannya dengan manajemen pengguna internal. Yang D menganalisis kemampuan untuk mengembalikan pinjaman itu dari kreditor. Dan kalau yang E melihat peluang lowongan kerja. Nah, ini untuk eh, karyawan, untuk pekerja ya teman-teman. Gitu. 40. Transaksi yang mengakibatkan utang berkurang. Oke, ini gampang, cuma utang berkurang. Nah, cek. Nomor satu, PT Kawan membayar kekurangan atas pembelian kepada PT Andika. Oke, berarti di sini kondisinya PT karyawan ini beli ke PT Andika, tapi ada duit yang belum dibayar. Berarti kan sebelumnya punya utang. Karena sebelumnya punya utang, berarti di sini utangnya dibayar. Ini benar, teman-teman. Yang terjadi apa? Harta berupa kas berkurang, tapi utangnya juga berkurang. Nah, ini yang kita perlukan ya, teman-teman. Pengurangan utang, gitu. Nomor dua, PT Kawan memberikan jasa angkutan senilai 5 juta. Oke, berarti di sini hartanya bertambah karena ada pendapatan yang masuk. Baik itu bentuk kas atau piutang. Di sini nggak dijelaskan, tapi pasti harta ya. Dan karena ada pendapatan, modalnya bertambah, teman-teman. Bukan yang diminta soal. Nomor tiga, membeli perlengkapan senilai 3 juta. Di sini, kayak soal sebelumnya, harta kas berkurang, tapi harta perlengkapan bertambah. Bukan yang diminta soal. 4. PT Kawan membayar utang kepada PT Angkasa senilai 200.000. Ini jelas benar ya, teman-teman. Hartanya berkurang, harta berupa kas berkurang, lalu utangnya juga berkurang. Kalau nomor 5, PT Kawan membayar angsuran utang bank untuk bulan ini. Nah, ini juga benar, teman-teman. Harta kita berupa kas berkurang, tapi utang kita kepada bank juga berkurang. Gitu. Nomor 6, memberikan jasa dan baru diterima pembayaran kemudian. Karena eh, diterima pembayaran kemudian berarti harta berupa piutang bertambah. Lalu karena dia ada pendapatan, maka modalnya bertambah. Nih, jawabannya 1, 4, dan 5. Yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. 73, pada penyusunan laporan akuntansi, informasi yang dihasilkan harus memenuhi kebutuhan umum dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Nah, ini termasuk ini ya, teman-teman, eh, di sistem informasi akuntansi. Nah, ini kuncinya di tidak memihak pada kepentingan tertentu, teman-teman. Nih, tidak memihak. Tidak memihak ini berarti netral. Gitu. Kalau relevan itu artinya sesuai dengan kondisi saat ini. Misalkan sekarang tahun 2025, berarti nanti di akhir periode, ya informasi keuangannya harus sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan tahun 2025. Kalau tahun 2025 tapi informasi keuangannya tahun 2020, ya nggak relevan gitu. Kemudian kalau daya uji ini berarti informasinya itu harus eh, kalau kalau dicek harus betul. Jadi fungsinya auditor itu ya untuk ngetes daya uji apakah kalau diuji itu sesuai gitu, teman-teman. Kalau D tepat waktu, mirip dengan relevan tadi, benar-benar waktunya ya. Kalau relevan itu bisa selain waktu juga, misalkan ya, perusahaan A ini perusahaan dagang, maka ya informasinya harus ada pembelian, penjualan gitu. Kalau kalau perusahaan A ini perusahaan jasa, kan tidak perlu informasi pembelian penjualan itu. Kalau ada jadi nggak relevan gitu, teman-teman. Tepat waktu ini salah satu bentuk dari relevan ya. Yang E dapat dimengerti ya jelas laporan keuangan itu harus
bisa dimengerti siapapun yang membacanya. Maka laporan keuangan perusahaan itu kalau di Indonesia ya harus sesuai dengan eh, SAK, teman-teman, standar akuntansi keuangan. Itu berdasarkan standar-standar yang ditetapkan di luar negeri, bisa kayak IFRS dan sebagainya. Itu. Kita lanjut ke nomor 5 hitungan ya, teman-teman. Di bagian belakang yang hitungan sekarang. Oke, kita diminta menghitung nilai akun modal. Di sini yang diketahui adalah akun-akun harta dan akun-akun utang. Kalau gitu kita total dulu mana yang akun harta, mana yang akun utang. Oke. Ini oke. Ini dari kas sampai tanah itu akun harta, teman-teman. Kalau akun utang dua ini. Oke, mari kita total. Kas 121 juta ditambah piutang jasa 21, asuransi dibayar di muka 12, perlengkapan 2 juta, peralatan 6 juta, gedung 200 juta, tanah 75 juta. Oke, ini hasilnya 430 juta, teman-teman. Sorry. 437 juta. Utangnya 52 juta tambah 4 juta jadi 56 juta. Nah, dari sini kita bisa mencari, teman-teman. Harta itu kan utang tambah modal ya. 437 itu sama dengan 56 tambah M. M-nya kita nggak tahu modal. Berarti berapa? Carilah selisihnya. 381 juta, teman-teman. Gitu. Jawabannya yang A. Masih mudah ini, jelas. 34. Melalui CV Aming Food. Ini aset CV Aming Food bertambah 12 juta. Liabilitas berkurang 5,4 juta. Maka besar modalnya berapa? Oke. Kita gunakan yang tadi juga. Harta sama dengan utang plus modal. Harta atau aset bertambah 12 juta. Utangnya bertambah 5,4. Maka modalnya berapa? Di cari selisihnya juga 6,6. 6,6 ini bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Kalau berkurang ya dia tandanya minus gitu. Kan di sini nggak minus. Ini cara ngitungnya gimana toh? Bisa cari selisihnya atau kalau pakai cara matematis ya pindah ruas tuh, teman-teman. Sama aja gitu. Oke, ini untuk bagian pertama yaitu bagian keenam tentang sistem informasi akuntansi dan juga persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian akuntansi jasa.